oleh Pinter Bareng. Kenalin, nama aku Aura Diva Vertiti. Teman-teman bisa panggil aku Diva, dan di sini aku sebagai moderator yang akan menemani teman-teman dalam belajar apa ya pagi ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar materi TPS yaitu PBM khususnya di materi imbuhan ya teman-teman. Oke, nah sebelum kita mulai belajar nih, kan kata orang kalau misalnya kita belajar tanpa doa itu adalah sesuatu yang sombong, dan doa tanpa usaha itu sia-sia. Maka kita berdoa dulu ya teman-teman. Semuanya mohon dikondisikan ya. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa tidak pernah cukup. Ini gimana nih teman-teman? Pasti kondisinya sehat-sehat semua kan ya? Dimanapun kalian berada, semoga semuanya, baik keluarga maupun teman-teman selalu diberikan kondisi yang terbaik gitu. Oke, untuk selanjutnya aku bakalan jelasin mengenai rules acaranya nih teman-teman. Nah, di belajar bareng ini nanti akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama itu akan ada penjelasan materi, khususnya materi imbuhan dari para tutor. Terus sesi kedua adalah sesi Kahoot. Terus selanjutnya nanti kita bakal pembahasan kuis dan tanya jawab ya teman-teman. Jadi dipersiapkan nanti didengerin materinya. Terus nanti kalau misalnya ada yang masih bingung gitu langsung ditanyain aja sama tutor-tutornya. Oke, selanjutnya itu teman-teman kalau misalnya mau pakai 2 device pada saat kuis itu diperbolehkan banget ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya mau pakai 2 device bisa dipersiapkan dari sekarang. Oke, selanjutnya itu adalah rules nomor 3. Ini kalau misalnya teman-teman mau tanya nih sama tutor-tutornya, boleh banget langsung mengisi atau tanya di kolom chat ya teman-teman selama sesi berjalannya belajar bareng ini. Terus rules nomor 4 itu teman-teman sangat diperbolehkan untuk on cam ya, terus juga tetap diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama menjalani sesi belajar ini. Terus yang terakhir, teman-teman diharapkan untuk stay hydrate. Jangan lupa tetap makan atau minum. Makan kalau makan kayaknya nggak usah ya teman-teman, minum aja gitu deh. Oke, ini karena udah ada Kak Vero dan Kak Cantika, mungkin selanjutnya kita bakal langsung masuk sesi belajar biar teman-teman juga langsung semangatnya masih ada, terus juga pokoknya semuanya yang ditunggu-tunggu ini langsung termunculkan gitu. Oke deh teman-teman, kita sambut ya ini untuk Kak Feral dan Kak Cantika. Untuk Kak Feral dan Kak Cantika, waktu dan tempat saya persilahkan. Semangat teman-teman. Makasih Diva. Oke, sebelum mulai, mending kita perkenalan dulu. Kenalin, nama aku Feral. Aku sekarang kuliah di UB jurusan Administrasi Bisnis dan ada Cantika. Silahkan memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Cantika. Aku sekarang kuliah di UGM jurusan Gizi Kesehatan. Oke, mungkin kita langsung share screen aja kali ya, langsung mulai pemaparan materi kali ya. Boleh, boleh. Ini teman-teman kalau mau on cam boleh banget loh, bisa kelihatan di muka-muka semangat belajarnya di pagi hari. Hui. Siapa tahu ketemu cem-ceman juga loh guys. Ya, bercanda ya teman-teman. Ini udah kelihatan. Sudah kelihatan Vera. Nah, hari ini kita bakal belajar. Bentar kok nggak bisa. Bentar ya, maaf ya. Gak apa-apa Vera.
Nah, ini udah bisa kan? Sudah. Bisa. Bentar ya, sebentar. Bentar ya, teman-teman. Mohon maaf, ada kendala sebelumnya. Ini materi imbuhan ya, PBM. Sebelumnya teman-teman sambil nunggu PowerPoint-nya bisa nih, kalian ada nggak yang mau ke UGM atau UB gitu? Siapa tahu bisa nyusul aku atau Kak Cantika gitu. Kita aminin Kak, bareng-bareng. Siapa? Siapa yang mau? aku Oh, semangat ya. Mau jurusan apa? manajemen. Bisa. Semangat, semangat. Semangat. Ayo, ini kan sebelum sebelum ini kan masih nyiapin PPT kan. Nah, gimana kalau misalnya kita cerita-cerita dulu aja? Misalnya kayak cerita tentang gimana sih sekarang udah SMA, udah kelas 12 tuh gimana sih perasaan kalian kayak gitu. Ada yang mau cerita nggak? Yuk berkeluh kesah yuk. Yuk. Kita mendengarkan. Itu ada yang nanya dari Sania. Nanya apa? Di UGM ada Fakultas Pendidikan Biologi gitu nggak, Kak? Gimana nih anak UGM? Silahkan jawab. Kalau di UGM itu tuh nggak ada pendidikan, adanya cuma Fakultas Biologi. Kalau misalnya pendidikan tuh setahu aku tuh di UNY ya, gitu. Iya, betul. Di UPI juga ada kayaknya. Tapi ada yang mau cerita lagi nggak? Nanya nggak apa-apa deh, nanya tentang seputar gimana sih dunia perkuliahan tuh sebagai maba nih ya. Kalau aku dari angkatan 2020 ya, tapi aku tuh sempat tahun nggak kuliah. Terus alhamdulillah baru keterimanya baru tahun ini. Kalau Feral gimana Feral?
Aku tahun ini sih, aku angkatan 2021. Tadi ada yang nanya apa tadi? Sesibuk apa, Kak? Sibuknya tuh gimana ya? Ya masih semester 1 sih belum banget-banget ya. Paling cuma tugasnya tuh suka numpuk, apalagi pas mau mendekati UTS gitu tuh numpuk, sama jadwal-jadwalnya itu pada padat semua kalau di tempatku. Pas 1 minggu menjelang UTS tuh biasanya padat jadwalnya. Ada yang nanya, kakak linjur nggak? Aku linjur dari IPA ke IPS. Kalau aku enggak, aku IPA aja itu. Jalur apa? Kalau aku jalur SBMPTN. Aku juga SBMPTN. Kak, jurusan apa di mana? Feral, kamu jurusan Ya, apa di mana? Tadi ada yang nanyain, Kak, aku jurusan mana? administrasi bisnis di UB. Oke. Kalau aku di UGM jurusan gizi kesehatan. Bentar, ini Kak Diva udah bisa belum ya? Bentar ya teman-teman, ini lagi jadiin co-host dulu, habis itu nanti kita Oke. share nantinya. Boleh nih lanjutin nih sharing-sharingnya. Feral, ada yang nanyain cara belajar untuk linjur gimana, Kak? Cara belajar untuk linjur. Yang penting, yang pertama tuh, yang paling penting kalian harus tahu cara belajar kalian dulu gitu loh. Kayak kalian tuh lebih ke visual, audio visual, atau gimana gitu. Terus ya sesuaiin aja gimana ya. Bingung juga jawabnya. Ini juga ada yang nanya nih, persiapannya berapa bulan, Kak, yang linjur? Aku setahun sih. Dari kelas 12 aku udah kayak nyicil materi-materi sosum gitu loh. Skor UTBK, ayo Cantika. Eh, Kalau aku tuh kemarin skor UTBK aku tuh kalau di rata-rata manual ya itu tuh 668, berapa ya? 668,15 atau berapa gitu aku lupa. Gede banget. Aku aku Kalau Feral berapa, Feral? aku 64 berapa gitu, 640 berapa, nggak sebesar Cantika sih emang. Gila, Itu keren aku banget Cantika. ya itu tuh aku tuh lagi bucu banget. Aku kan gini tuh, karena aku kan nggak begitu bisa matematika kan ya. Aku tuh payah banget lah, bisa dibilang matematika tuh payah banget. Aku tuh kalau tryout itu matematika cuma dapat 500 sama 400-an pas tryout itu. Terus aku nggak tahu sih gimana ya. Itu tuh pas aku UTBK tuh kayak santuy aja gitu loh. Aku ngerjain juga masa bodoh dulu kayak aku nggak bisa ngerjain, sama sekali aku nggak bisa ngerjain matematika. Aku cuma lihat satu soal itu tuh nggak bisa ngerjain, terus aku skip kan. Aku lanjut tuh nggak ada yang bisa aku kerjain. Ya udah akhirnya kan aku kan ngeblok gitu kan, kayak asal gitu. Malah ada nilainya tinggi, aku Oh my god, bingung. keren. Ini agak sesat tapi agak berguna juga ya. Iya, Jadi percayalah jalur langit tuh ada kok, guys. Jadi betul betul. kalian Hoki. kalau oke. Jadi tuh kalian nih belajar ya. Ya pasti kalian harus belajar lah untuk supaya bisa menggapai impian kalian kan. Tapi di satu sisi selain kalian belajar itu kalian juga harus berdoa dulu. Soalnya juga bagaimanapun juga yang Betul. bakalan menentukan tuh juga Tuhan gitu loh. Kita juga Iya, nggak bisa betul. ngapa-ngapain kan. Tuh. Jalur langit. Iya. Belajar pakai buku apa? Pakai buku The King sama buku GO. Buku GO yang ungu. Kamu apa, Chan? Aku kan kebetulan anak GO kan. Jadi aku kalau buku cuma dari buku GO sama tryout-tryoutnya GO sama GO kreasi aku belajarnya. Kak, kehidupan perkuliahan gimana? Banyak presentasi.
Udah sih itu aja cukup menggambarkan kehidupan perkuliahan. Kamu gimana, Chan? Ya, kalau aku pribadi kan, karena aku jurusannya kan kayak lebih ke saintek gitu kan. Jadi ya itu banyak laporan praktikum, terus praktikum juga, terus kadang tuh suka kuis-kuis kayak gitu juga kan. Tuh, Pusing. ya pusing. Tahu nggak sih, kalian tuh ini ya, kalian yang pada ngincer UGM dan ngincernya tuh jurusan saintek, itu tuh bakalan banyak laporan praktikumnya. Apalagi yang kayak apa ya, kayak biologi tuh banyak banget laporan praktikumnya. Temenku aja sampai sambat. Terus yang anak FKG juga kalau nggak salah. Kalau kedokteran, nih siapa yang ada yang mau kedokteran nggak? Kedokteran Aku UGM. enggak deh. Kalau misalnya ada yang mau ke kedokteran UGM, ini kata temenku ya, itu tuh nggak apa ya, kayak laprak tuh jarang ada, tapi cuma seringnya itu tuh ujian blok, ujian kuis, terus apa lagi ya, responsi, terus apa lagi ya kemarin ya. Oh itu kayak kalau kedokteran tuh banyak banget ujiannya gitulah. Tuh, Pusing. iya pusing. Udah Tapi sosum nggak aja. berlaku, Seniman. Ini pembangunan wilayah buat kalian nih yang minat masuk sainteknya UGM tapi nggak mau saintek banget teman-teman nih. Bisa masuk pembangunan wilayah, waduh branding nih aku. Promosi. Lapaknya nggak banyak teman-teman. Apanya? Laprak, lapan Oh, praktikumnya. laprak. Hmm. Udah Gitu. sosum aja, nggak ada praktikum. Sosum banyak makalah sama tugas paper. Makalah iya sih banyak. Banyak banget. Aku waktu 1 minggu pertama kuliah, kultur shock. Soalnya kayak, bikin makalah semua. Cuma 2 pelajaran yang gak bikin makalah. Tapi kayaknya semua jurusan juga, semua, apa sih? Ya semua jurusan juga bikin makalah nggak sih? Saintek juga banyak nggak sih makalahnya, ya kan? Habis praktikum, bikin laporannya gitu, ya nggak sih, Chan? Kenapa? Gimana? Gimana Makalah, gimana? makalah. Makalah. Iya. Iya, banyak ya? Kalau di mana? Di UGM. Iya. Kalau di UGM tuh kurang tahu ya. Aku kalau saintek sih nggak ada ya. Rata-rata tuh laprak kalau saintek. Kalau yang sosum tuh kan aku punya adik kelas kan, dia anak anak sosum tuh itu ya banyak sih makalah, paper kayak gitu juga banyak. Kalau saintek mungkin lebih banyak ke jurnal internasional ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Aduh. Ini ada yang nanyain udah mulai offline Kak. Gimana Belum. Vero? Kok belum? Belum. Kayaknya Di semester tempatku juga depan. sama. Jurusan apa Kak Cantika? Aku jurusannya gizi kesehatan. Fakultas FKKMK. Ada yang mau nanya lagi? Atau cerita-cerita gitu? Eh, Oke, teman-teman ini udah jam segini, mungkin dari host Pinter Bareng bisa minta tolong aku dijadiin co-host.
Halo, host. Saya lagi hilang, teman-teman. Ini lagi ada kendala. Kendala PPT-nya nggak bisa dibuka. Ini agak panik dikit. Teman-temannya nih udah pada semangat belajar, malah terkendala ya teman-teman. Nggak apa-apa. Kadang tuh kebahagiaan muncul setelah kesulitan, guys. Kita mulai aja kali ya? Boleh, langsung aja, Vero. Oke. Tapi maaf ya, nggak full screen. Apa kan? Oke, jadi aku langsung mulai aja ya, daripada lama-lama kan kayak buang-buang waktu. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang imbuhan. Ini aku nge-insert foto cowok-cowok Korea biar kalian ada semangat belajarnya ya. Karena aku tahu K-popers tuh banyak di Indonesia kan. Oke. Sekarang kita sorry. Nah, ini ada daftar isi. Hari ini kita belajar apa aja sih? Yang pertama ada apa sih imbuhan? Yang kedua ada macam-macam imbuhan. Yang ketiga KTSP. Habis itu kita latihan soal. Oke? Nah, kata dasar dan kata berimbuhan. Kata dasar pasti kalian udah tahu kan kata dasar itu apa? Mungkin kata dasar tuh kata dasar yang belum berubah. Contohnya air, klik, cuci, abdi. Nah, kata dasar kalau dikasih imbuhan jadinya kayak gini. Air jadi berair, klik jadi mengeklik, cuci jadi mencuci, abdi jadi mengabdi. Terus imbuhan. Nah, sebelum kita belajar tentang imbuhan, kita tuh pastinya harus tahu apa sih definisi imbuhan itu sendiri. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, pasti tahu lah ya imbuhan. Jadi imbuhan itu bubuhan yang berupa awalan, pada awalan, sisipan, atau akhiran pada kata dasar yang membentuk kata baru afiks. Nah, afiks ini itu bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar akan mengubah makna gramatikal. Jadi kalau si kata dasar ditambahin bubuhan ini akan mengubah si makna gramatikalnya. Terus ada macam-macam imbuhan. Pertama ada prefix, awalan. Kedua ada infiks, berarti imbuhannya di tengah. Yang ketiga ada surfiks,
akhiran berarti imbuhannya ada di akhir dan ada konfiks imbuhannya yang ada di awal dan akhiran. Selanjutnya, mungkin Cantika bisa dijelasin? Oke, selanjutnya adalah prefiks. Prefiks me ya, yang pertama itu tuh biasanya sebagai pembentuk kata kerja aktif. Next. Ini salah satu, nah, ini tuh siapa sih yang nggak asing sih dengan kata-kata seperti ini? Misalnya kayak mengucapkan selamat malam, mencintaimu, terus ada mengbadut dan mengide jahat. Itu ada beberapa contoh yang salah ya teman-teman. Tapi kalau buat seru-seruan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk UTBK jangan diikutin ya. Next. Ini adalah contoh-contoh allomorph prefix me ya. Yang pertama itu adalah me yang biasa. Itu tuh biasanya kata dasarnya diawali dengan huruf L, M, N, G, Ny, R, dan W. Bentukan katanya contohnya itu adalah melebur, memakan, menulis, dan lainnya. Lalu ada lagi yang mem. Itu tuh biasanya untuk B, P, F, dan V. Itu contohnya tuh untuk seperti membuat, memfitnah, dan yang lainnya. Terus ada yang allomorph men. Itu biasanya diawali dengan huruf C, T, B, C, dan C, she. Itu bentuknya contohnya mencuci, menari, mendengarkan, dan lainnya. Lalu ada allomorph lagi meng. Itu biasanya kata dasarnya itu yang diawali dengan huruf vokal A, I, U, E, O, G, H, K, KH, dan Q. Contohnya mengklarifikasi, menghadiri, dan lainnya. Allomorph menye itu biasanya digunakan dalam kata dasar S. Itu contohnya menyapu, menyontek, dan lainnya. Terus ada allomorph menge. Itu kata dasarnya bersuku satu. Contohnya itu kayak mengebom, mengelap, mengeklik, dan lainnya. Next. Yang kedua adalah prefix ber. Biasanya untuk pembentuk kata kerja aktif sama kayak me ya, bedanya emang nggak semua kata dasar itu bisa diawali dengan huruf me. Next. Nih, prefix ber, kata kerja aktif. Contohnya biasa menyatakan mempunyai jumlah keadaan, menjadi, mengeluarkan, dan yang lainnya. Terus biasanya tuh rumusnya ber ditambah kata dasar. Contohnya berlari, beruang, beruang, berair. Bila imbuhan ber bertemu dengan kata dasar yang hurufnya awalannya itu R, maka imbuhan menjadi B. Contohnya itu seperti berenang, beracun, dan beragam. Oh, sama satu lagi, kalau kata kerja ber ditambah dengan kata kerja yang huruf ketiganya itu R, huruf R, maka bernya itu jadi B juga. Contohnya itu misalnya kerja. Kerja kan huruf ketiganya kan R ya. Itu nanti kalau ber ditambah kerja, itu jadinya bekerja. Selain itu cermin. Cermin juga kata ketiganya kan, huruf ketiganya kan R kan. Nah itu ditambahin imbuhan ber, jadinya becermin. Next. Yang ketiga, prefiks me dan per, prefiks pe dan per. Next. Biasanya digunakan untuk menyatakan kata benda. Contohnya pelaku, alat, dan sifat. Pe
itu sama dengan me, per sama dengan ber. Contohnya per sama dengan ber itu tuh seperti membuat jadi. Contohnya tuh menyatakan membuat jadi. Contohnya persingkat, perdalam. Itu kan berarti kan persingkat kan berarti membuat singkat. Terus kalau perdalam kan berarti membuat tambah dalam gitu kan. Biasanya kalimat imperatif atau kalimat perintah. Next. Nah, ini alomorf dari prefix pe ya, teman-teman. Itu ada pe yang biasanya kata dasar diawali dengan l, m, eng, nye, r, dan w. Itu biasa bentukan katanya pelari, pemangku, rias, dan yang lainnya. Ini contoh bentukan yang pelaku ya, teman-teman. Terus habis itu yang pem, itu kata dasarnya ada B, P, F, dan V. Bentukan katanya contohnya pembuat, pemfitnah, dan lainnya. Terus ada lagi yang bentuknya pen. Itu biasanya diawali dengan huruf C, T, D, J, dan Shi. Itu contohnya pencuci, penari, penjual, dan yang lainnya. Terus ada bentuk eng. Itu biasanya diawali dengan huruf vokal G, H, K, KH, dan Q. Contohnya pengakuan dan penguatan. Terus ada alomorf bentuk penyi. Penyi. Itu biasanya diawali dengan huruf S. Contohnya penyatuan. Terus ada yang bentuk penge. Itu biasanya digunakan dalam kata yang bersuku satu ya. Contohnya pengebom, pengelap, dan lain-lainnya. Next. Yang keempat, prefix di dan ter. Lanjut. Prefix di dan ter. Biasanya digunakan pada kata kerja pasif. Contoh, kata kerja aktifnya memakan. Kalau di prefix pakai di, itu jadinya dimakan. Atau termakan. Itu bentuk kata kerja pasifnya ya, teman-teman. Lalu bisa juga ter itu tuh sebagai keterangan yang paling gitu, superlatif. Contohnya tertinggi, itu berarti kan paling tinggi. Terus ada terendah yang berarti paling rendah, tercantik yang artinya paling cantik, dan yang lainnya. Terus ada juga ter itu tuh bermakna secara tidak sengaja. Contohnya termakan, terjatuh, tertidur, dan yang lainnya. Next. Prefix di. Di itu bisa jadi kata imbuhan, sebagai imbuhan atau sebagai kata depan ya, teman-teman. Contohnya yang kata depan itu tuh harus dipisahkan antara kata depan dengan kata berikutnya. Umumnya kata depan diikuti oleh kata yang termasuk keterangan tempat atau waktu. Contohnya seperti di mana, di rumah, di zaman, di bawah, di masa, dan yang lainnya. Terus kalau yang sebagai imbuhan tuh gimana ya? Kalau yang sebagai imbuhan itu tuh berarti harus ditulis serangkai antara imbuhan dengan kata dasarnya. Kata dasar dalam imbuhan adalah berupa kata kerja. Contohnya ditulis, digambar, dicuci, dibeli, dilarang, dan yang lainnya. Next. Gimana sih cara mengetes imbuhan di harus ditulis dipisah atau ditulis serangkai? Nih, salah satu caranya adalah menambahkan imbuhan selain di depan kata dasar, seperti me, meng, men, dan yang lainnya. Setelah dites, pikirkan apakah kata tersebut logis. Contohnya di masa, disatukan apa tidak. Tambahkan imbuhan yang lain, memasa. Contohnya memasa ya. Menurut kalian memasa itu logis nggak sih? Cocok nggak sih? Kalau misalnya memang tidak cocok, atau merasa aneh gitu,
berarti harus ditulis terpisah. Contohnya di masa. Oh iya, tadi ada yang nanya ya, di sana itu dipisah atau digabung? Kalau di sana itu tuh dipisah, soalnya kan itu kan dia kan kata kayak menunjukkan tempat gitu kan, keterangan tempat, jadi dipisah. Next. Yang kelima, prefix ke. Next. Prefix ke itu tuh biasanya untuk menyatakan kata bilangan tingkat, kata bilangan kumpulan, dan kata benda. Contoh kata bilangan tingkat itu tuh kedua, ketiga, keempat, dan yang lainnya. Contoh kalimatnya, dia adalah anak kedua. Lalu yang kedua, kata bilangan kumpulan. Contohnya kedua, kelima, dan yang lainnya. Terus biasanya diikutin kayak keterangan siapa gitu ya, kayak misal contoh kalimatnya keenam lelaki itu bla 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 gitu. Terus yang ketiga, kata benda, contohnya itu kekasih, kehendak, dan yang lainnya. Lalu yang keempat ada kata kerja intransitif, contohnya keluar. Next. Yang keenam, prefix se. Next. Prefix se itu biasanya digunakan untuk menyatakan kata bilangan tunggal, contohnya sebuah, seekor. Lalu ada kesamaan, contohnya selebar, sepanjang, dan yang lainnya. Terus ada yang menyatakan keseluruhan, misal sekampung, serumah, dan yang lainnya. Terus ada juga yang menunjukkan waktu. Contohnya setelah, sesudah, selagi, sebelum, dan lainnya. Next. Lalu selanjutnya KTSP. Next. Me atau pe ditambah huruf K, terus ditambah setelah huruf K itu huruf vokal, maka akan jadi meng atau peng. Contohnya mengerjakan, itu kata dasarnya kan kerja ya. Kerja itu huruf pertamanya K dan huruf selanjutnya adalah vokal. Maka jadi mengerjakan. Terus ada menguatkan, menguasai, mengabarkan, pengerjaan, penguatan, penugasan, pengabaran, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua, me atau pe ditambah huruf T, plus setelah huruf T itu adalah huruf vokal, maka akan menjadi men atau pen. Contohnya, menukarkan, itu kata dasarnya kan tukar. Nah, huruf pertama tukar itu tuh T, dan huruf keduanya adalah U. Maka jadinya kalau ditambah imbuhan, jadinya menukarkan. Terus ada menuliskan, menambah, menarik, penukaran, penulisan, penambah, dan penarik. Next. Lalu yang ketiga, me atau pe ditambah huruf S, terus setelah huruf S itu adalah huruf vokal. Contohnya, jadinya menye atau penye. Contohnya, menyucikan. Itu kata dasarnya kan suci. Huruf pertama diawan huruf S dan huruf kedua adalah huruf U. Maka jika dibubuhi imbuhan, maka menjadi menyucikan. Lalu ada menyamarkan, menyuarakan, menyapu, lalu ada penyucian, penyamaran, penyuaraan, dan penyapu. Lalu yang keempat, me atau pe ditambah huruf P plus vokal. Itu akan menjadi mem atau pem. Contohnya, memadamkan. Memadamkan, kata dasarnya adalah padam. Huruf pertama P dan huruf kedua adalah huruf vokal A. Maka jika ditambahin imbuhan, akan menjadi memadamkan. Lalu ada memastikan, memusatkan, memosisikan, pemadaman, pemastian, pemusatan, dan pemosisian. Terus kalau
Jadi kalau kalau KTSP itu tuh nggak berlaku kalau misalnya huruf keduanya itu huruf mati ya, teman-teman. Misalnya kayak kritik, kan itu kan depannya huruf K ya. Terus tapi huruf keduanya kan huruf R. Nah, itu kan huruf R kan bukan huruf vokal ya, teman-teman. Jadi kalau misal dibubuhi oleh imbuhan maka akan jadi mengkritik gitu. Jadi K-nya itu tidak luluh. Next. Sekarang aku serahin ke Feral ya, teman-teman. Oke, sekarang ada infix. Oh, mohon maaf ya kalau tadi ngomongnya kecepatan. Kalau aku ngejelasinnya kecepatan lagi, ngomong aja. Infix atau sisipan. Berarti ini tuh imbuhannya ditaruh di tengah kata atau kalimat. Jadi infix itu ada 4. Ada 4 sesuai fotonya ya. Ada sama in. Dicatat ya, ada 4. Oke. Nah, infix itu adalah imbuhan yang terletak di dalam suatu kata di tengah-tengah. Biasanya terletak setelah suku kata pertama dari kata dasar. Jadi, infix itu punya beberapa fungsi, ada 5 fungsi. Yang pertama, menyatakan banyak atau macam. Contohnya, tali, temali. Berarti talinya lebih dari 1 kan? Terus gigi, gerigi, dan lain-lain. Yang kedua ada untuk menyatakan intensitas. Contohnya gemetar, gemertak. Tuh, itu pakai infix em ya. Terus yang ketiga menyatakan mempunyai sifat. Tapi bukan berarti si ini tuh membentuk kata sifat, dia tuh cuma menyatakan aja kalau dia tuh punya sifat gitu. Contohnya kinerja, kemuning. Terus yang keempat ada untuk menyatakan alat, pelatuk, telunjuk. Itu kata dasarnya kan patuk sama tunjuk. Terus kalau ditambahin imbuhan el ini, dia jadi menyatakan alat, pelatuk, telunjuk gitu. Terus yang kelima ada sesuatu yang berulang. Contohnya sidik, selidik, jajah, jelajah. Berarti dia tuh kayak menyelidiki, menjelajah gitu. Berulang-ulang gitu. By the way, ini nggak usah dihafal ya, cukup kalian tahu aja gitu. Terus cara masukin infix. Ini misalnya ada kata tali. Si infixnya itu yang in itu disisipin di suku kata pertama, tak. Kan tali ada 2 suku kata kan. Nah, si infix itu dimasukin di antara tak, jadi temali. Ngerti nggak? Ngerti ya? Aku harap mengerti. Terus yang ketiga ada sufiks atau akhiran. Nah, sufiks ini tuh fungsinya untuk pembentuk kata benda. Yang pertama, hal atau objek, lukis. Kata dasarnya lukis, ditambahin sufiks an jadi lukisan, ramalan. Terus tempat, kubur. Kalau ditambahin sufiks an jadi kuburan, jalanan. Terus menyerupai. Kalau kan ini kata dasarnya rumah, ditambahin imbuhan an jadi rumah-rumahan. Menyerupai rumah-rumahan gitu. Terus bagian, hari ditambah an harian, bulanan. Terus alat, timbangan, ayunan, himpunan lautan, daratan. Kalau laut itu kan cuma 1, tapi kalau ditambahin an berarti dia banyak, himpunan lautan, himpunan daratan. Gitu. Terus ini sufiks kan sama sufiks i itu untuk pembentuk kata kerja imperatif atau kalimat perintah biasanya. Imperatif itu perintah. Kalau sufiks kan nih ada ambilkan. Tolong dong ambilkan apa gitu. Dengarkan, belikan, bukakan, tumbangkan. Terus sufiks i
Juga sama kalimat untuk kalimat imperatif, turuti, hadiri, lengkapi. Nah, terus ada sufiks kah sama tah. Sufiks kah sama tah ini untuk partikel tanya, tapi kalau yang sufiks tah ini udah jarang dipakai. Jadi biasanya kita pakai apakah, manakah, siapakah gitu. Oke, aku next ya. Terus ada sufiks klitika dan sufiksnya. Sufiks klitika itu ada ku, ada mu, adanya untuk pronomina posesif. Jadi itu mobilku, ini rumahmu, tasnya gitu. Terus kalau si sufiksnya ini ada buat partikel, pembentuk partikel, contohnya tuh contohnya. Terus ada untuk penegasan, tutup pintunya, dan ada untuk situasi dengan gigihnya bla 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 gitu. Jadi ini tuh untuk pembentuk situasi gitu. Terus aku serahin ke Cantika. Baik, maaf teman-teman kalau tadi masih terlalu cepat. Mungkin nanti bisa bilang ya kalau misalnya ada yang kurang jelas atau masih kecepatan, nanti bilang aja ya di kolom chatnya ya. Lalu selanjutnya ada configs, itu tuh artinya awalan dan akhiran. Jadi imbuhannya ada di awalan dan di akhir. Next. Nah, configs itu ada 4, menyatakan 4 ya. Contohnya, misalnya kata benda, kata kerja aktif, kata kerja pasif, dan kata sifat. Contohnya kata benda itu tuh ada pean, kean, terus yang kata kerja aktif, perskan, peri, mekan, mei, terus ada kata kerja pasif, itu tuh dikan, dii, terkan, teri, beran, kean. Terus ada kata sifat, kean. Mungkin teman-teman ada yang mau mencoba memberikan contoh dari masing-masing konflik ini? Bisa langsung on mic aja yuk. Bisa langsung on mic aja, atau kalau malu-malu ya bisa chat di kolom chat juga nggak apa-apa. Aku mau satu Kak untuk yang kata benda dari rumah jadi perumahan. Benar Ya, nggak? bener. Kata benda perumahan bener. Ada lagi, tadi ada yang bilang apa kecerdasan ya, tadi kalau nggak salah di kolom chat. Kecerdasan, ya benar juga sih, kata kecerdasan juga termasuk benda. Kecantikan benar. Ada lagi yang mau ngasih contoh? Kebaikan benar. Ada lagi kekurangan benar. Kejahatan, keramaian. Kalau yang kata kerja aktif ada yang mau ngasih contoh nggak? Kata kerja aktif sama pasifnya. Perbaiki, benar, perbaiki. Ada lagi? Mengatakan, iya benar, mengatakan. Memakan kata kerja aktif, tapi dia bukan konfiks ya, teman-teman. Dia lebih ke yang prefiks ya, kalau memakan. Memarahi benar, memarahi. Ada lagi? Memberi, benar, memberi.
Membacakan benar. Membacakan. Merasakan benar. Dikerjakan benar, kata kerja pasif. Ada lagi yang mau nambahin? Menuliskan, ya benar. Diberikan benar, itu kata kerja pasif. Ditemukan kata kerja pasif benar. Kalau didiami, Feral gimana Feral? Menurutmu kalau didiami benar nggak Feral? Feral, Iya, menurutmu gimana? didiami. Didiami. Kayaknya kurang tepat ya. Kurang pas nggak sih? Harusnya Iya. mendiami nggak sih? Iya, Mendiami. betul. Mendiami. Didiamkan, disisipkan. Disisipkan benar. Bersamaan, tergantikan. Wah, udah pada jago nih. Udah siap nih kayaknya nih untuk UTBK Siap nih. UTBK. Untuk PBM. Oke, dilanjut aja mungkin slide-nya. Oke. Ternyata udah habis, guys. Iya guys, sebelum penutupan nih, ada yang mau ditanyakan nggak ya? Atau mungkin tadi ada yang pas aku sama Fel ngomongnya kecepatan, mungkin ada yang masih kayak, hah itu apa sih? Atau apaan sih kok aku bingung atau masih bingung atau gimana gitu? Boleh lo tanya. Kak mau tanya, Ya, kalau imbuhan kata di tempat itu digabung atau dipisah? kalau di tempat itu kan berarti kan dia kan menyatakan keterangan tempat ya. Jadi nanti itu kalau dikasih di itu nanti dia dipisah. Jadi di spasi tempat kayak gitu. Oh, berarti dipisah ya, Kak ya? Iya, pokoknya kalau keterangan waktu, tempat itu tuh nanti biasanya dipisah dinya. Oh, gitu. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Boleh banget nih teman-teman sebelum kita masuk ke kuis nih. Nanti kuis bingung kalian tuh kan. Ditanya dulu nih sama tentor-tentor cantiknya nih. Masih ada kesempatan. Itu ada di kolom chat tuh Cantika sama Vero. Yang gramatikal ini jadi kalau si kata dasar ditambahin imbuhan si grammarnya, tahu kan grammar pasti. Si grammarnya itu akan berubah dalam satu kalimat tersebut. Contohnya makan, makan kalau ditambah me itu kan dia jadi kata kerja aktif kan. Nah, kalau ditambah di itu dia jadi kata kerja yang pasif. Jadi si makna si grammarnya berubah gitu. Paham gak ya? Ini ada yang nanya lagi nih, Cantika nih. Dibalik itu dipisah atau gimana? Ayo loh. Kalau dibalik ya, kalau balik gitu kan kayaknya lebih ke kata kerja nggak sih? Maksudnya balik kan kayak dia membalikan sesuatu hal gitu kan. Berarti kan dia kan kerja melakukan diginiin gitu. Misalnya kayak tangan dibalik gitu kan.
Kalau balik kan berarti kata kerja. Jadi kalau ditambahin di, dia digabung. Soalnya dia kan termasuk kata kerja, bukan kayak kata keterangan gitu kan. Bukan Tapi kayak setahu aku sebenarnya dibalik mau dipisah mau digabung itu dua-duanya benar, tergantung konteks. Kayak kalau kamu menyatakan keterangan tempat berarti si dibaliknya dipisah, kecuali kalau kamu nge apa sih ngejadiin si dibalik itu jadi apa kata kerja dibalik gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya benar gitu. berarti tergantung konteks dari kalimatnya ya. Iya, betul. Oh, oke. Makasih Vera udah mau membenarkan. Gak apa, kita sama-sama belajar. Oh, jadi afiks itu sama kayak imbuhan apa gimana? Iya. Kalau ditendang, itu dipisah ya, Kak. Ditendang. Ditendang, coba menurut Vina, tadi kan kita ngejelasin, mana ya? Bentar ya. Nah, tadi kan Cantika ngejelasin ini kan, di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan. Terus, cara ngetes disatuin atau dipisah itu dengan menambahkan imbuhan yang lain selain di. Jadi kayak mencoba menurut Vina kalau ditendang, kalau kata tendang ditambahin imbuhan me itu nyambung nggak? Mungkin Vina bisa on mic atau chat. Mana nih Vina nih? Oke, Vinanya bisa Kak jadi menendang gitu ya? Betul. Kalau kalau si kata dasar ditambahin imbuhan selain me terus nyambung berarti digabungin ya, guys. Ingat-ingat, oke? Kayak di balik hutan, di balik cerita ini. Gitu-gitu ya, Kak? Iya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau udah nggak ada yang mau nanya, ini nanti kita mau kuis ya teman-teman. Ada yang masih mau bertanya? Vera, ada yang nanya. Terus apa beda afiks sama imbuhan ya, Kak? Feral. Ah ya, Halo, Feral. Itu ada yang nanya nih, apa bedanya afiks sama imbuhan, Kak? jadi Terus apa bedanya? afiks itu sama aja sebenarnya kayak imbuhan. Kalau kita apa nambahin sorry intinya afiks itu sama aja sih kayak imbuhan, gak ada bedanya setahu aku. Jadi afiks tuh ya imbuhan itu ya, Feral? Ya, Terus ada yang nanya lagi nih, Kak, kenapa kata memperoleh benar, sedangkan mempengaruhi itu salah? Justru mempengaruhi yang benar. Gimana cara bedain penggunaan kata SP, me, atau pe ditambah p plus vokal menjadi lebur atau enggaknya ya, Kak?
Gimana, Rel? Itu tuh tergantung makna di kamus nggak sih sebenarnya? Penulisan yang di kamus nggak sih? Kalau menurutmu gimana, Rel? Bentar-bentar, sedang mencerna soalnya. Oke. Soalnya, kenapa kata memperoleh benar sedangkan mempengaruhi salah? Soalnya kalau kata peroleh ini, itu dia kata dasarnya oleh kan, terus kena imbuhan 2 kali, mem sama per. Jadi benar. Jadi si kata dasarnya itu bukan peroleh gitu loh. Emang di KBBI ada peroleh? Nggak ada. Jadi si memperoleh itu benar. Terus kenapa kalau mempengaruhi salah? Karena si kata dasarnya itu pengaruh. Jadi P-nya itu lebur, memengaruhi gitu. Jelas nggak ya? Maaf banget kalau aku ngomongnya berbelit-belit. Intinya, Berarti Kak mau kenapa? nanya, berarti bukan memeroleh tapi memperoleh ya? Iya, soalnya kata dasarnya oleh. Dia itu kena imbuhan 2 kali, mem sama per. Gitu. Kayak mengonsumsi sama mengkonsumsi. Yang benar itu mengonsumsi. Karena si K-nya itu lebur. Kata dasarnya K. Kata dasarnya konsumsi. Awalannya K. Gitu. Jadi sebenarnya kalau penggunaan imbuhan ini tuh balik ke kata dasarnya. Kayak kata dasarnya huruf apa nih? Baru kalian bisa ngasih imbuhan yang benar gitu loh. Jadi benar-benar harus diperhatiin kata dasarnya itu apa. Itu. Ada lagi yang mau nanya? Maaf ya kalau berbelit-belit. Deg-degan. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Ada yang masih ingin bertanya, teman-teman? Mungkin tadi ada materi yang kurang jelas gitu, bisa ditanyain loh. Kalau kata dasarnya huruf mati, berarti kata awalnya melebur sama imbuhan yang Kak, kayak P dan Kak, kayak PK. Enggak semua. Melebur tuh cuma berlaku untuk kata-kata yang depannya huruf K, T, S, P. Mana ya? Nih, ini kayak membuat B-nya itu nggak lebur gitu. Memfitnah, F-nya nggak lebur. Jadi kalau melebur itu cuma berlaku untuk kata SP ya, teman-teman. Diingat, oke? Oh iya, sama mau nambahin. Kalau misalnya dia KTSP, huruf selanjut setelah KTSP itu huruf mati, itu nanti dia nggak melebur ya teman-teman. Jadi tetap hurufnya bentuknya tetap kayak misalnya kritik tadi, kayak kritik kalau ditambahin imbuhan tuh nanti tetap bentuknya jadi mengkritik kayak gitu. Paham nggak teman-teman? PPT-nya nanti di-share ke grup. Iya. Iya ya, Kak Diva. Ya, nanti buat materinya bakalan di-share lagi ya. Ini ada yang nanya lagi, kalau memuat kata dasarnya apa, Kak? Kata dasarnya muat bukan sih, Rel? Ya, benar.
Kata dasarnya itu muat. Jadi memuat. Ada yang masih bingung lagi? Berarti kalau kata dasarnya selain kata SP, enggak lebur, enggak lebur. Ayo, ada lagi yang masih mau ditanyain? Kita mau kuis nih habis ini. Cukup atau tapi nggak semua? Tapi nggak semua kata SP lebur kan, Kak? Nggak semuanya nggak sih, Rel? Ya, kecuali mempunyai itu dia nggak lebur. Mempunyai nggak lebur. Terus kalau yang kayak mengkritik tuh juga nggak lebur. Kayak gitu. Lanjut kuis aja kali ya, Rel. Oke, pada semangat nih. Nggak ada semangat kuis nih. Oke, keren banget nih teman-teman. Semangatnya masih terjaga sampai sekarang ya. Nah, mungkin aku bisa ngasih sum up dikit deh ya. Nah, tadi tuh dari materinya tuh, ini biar kita bisa ingat gampang-gampangannya aja ya. Ini kan namanya prefix tuh. Pre itu kan berarti awal. Nah, itu berarti awalan teman-teman. Terus kalau buat infix itu kan berarti di dalam. Nah, itu berarti sisipan. Mungkin bisa bantu teman-teman kalau besok ada soal prefix nah itu diingat-ingat aja itu sebelum gitu. Terus juga jangan lupa penggunaan di itu tuh bisa dicoba dengan nambahin imbuhan aktifnya, itu nanti bisa menentukan dia dipisah apa disambung ya teman-teman. Terus juga diingat juga kalau konteksnya tempat itu berarti dipisah. Terus yang terakhir itu untuk kata-kata yang awalannya KTSP dan tidak disusul dengan huruf konsonan, itu berarti lebur ya teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman masih ada bingung-bingung lagi nih, bisa banget langsung ngomong di kolom chat ya teman-teman. Oke, nah aku bakalan izin buat share screen Kahoot-nya buat kuis ya teman-teman. Oke, apa sudah terlihat? Teman-teman bisa langsung join di game pinnya itu ya, 1494476. Nama-namanya bisa disesuaikan nih teman-teman, ingin dikasih nama apa, terus nanti biar ketahuan nih juara 1, 2, 3-nya siapa. Langsung pada join aja ya. Oke, dadah Ifu. Lanjut nih teman-teman yang lain yang udah pada nggak sabar sama kuisnya nih.
Namanya disesuaikan sama Camaba UGM atau Camaba UB gitu boleh banget. Siapa tahu jadi doa nih teman-teman. Kakak Unda, ayahnya kemana? Maba Upi. Ya teman-teman masih ditunggu nih. Yuk, yang belum join Kahootnya yuk. Biar materinya tadi bisa di-refresh lagi nih sama langsung latihan soalnya. Siapa tahu nanti soalnya masuk ke UTBK nih teman-teman. Amin banget ya tuh. Widih, ada Camaba UGM, Camaba UI, Maba via UB 22. Amin. Amin semua ya. Nanti ketemu aku ya. Ketemu aku juga sama Cantika juga ya. Langsung caps lock semua tuh Maba UGM 2022. Mantap banget. Pacar V, waduh. Udah tuh. The next Megawa. Megawa itu apa? Megawati. Ngawur kan Vero. Hati-hati nanti kamu diringkus loh Vero. Astagfirullah. Vero. Enggak. Hati-hati Vero. Nanti diseruduk Vero. Allah. Oh, bantu. Astagfirullahaladzim. Maba UPI, amin. Amin, amin. Masih berapa nih kira-kira teman-teman nih yang belum join? Langsung ya pada join. Nanti dikasih GoFood sama Kak Cantika. Enggak bisa Anda teman-teman. Ada yang minta linknya ya? Mungkin 1 menit lagi langsung aku mulai aja kali ya teman-teman. Jadi yuk teman-teman yang belum join langsung masuk ke kahoot.it, terus masukin campaignnya nih teman-teman 1494476. Ada sama Mbak Ui. Ini nggak ada sama Mbak ITB apa ya teman-teman? Oke, mungkin bisa aku mulai aja ya teman-teman, atau masih ada yang mau join nih? 3, 2, 1. Oke, aku mulai ya teman-teman. Siap-siap. Oke, semangat. Kuat nih, udah kalian jawab tuh. Tenang guys, tenang. Waktunya masih lama kok.
Udah banyak yang benar ya. Keren. Kawan, apa yang salah nanti kita jadiin pelajaran aja. Lanjut ya teman-teman. Ternyata ada Widih, scoreboard Yasmin. Memimpin. pemimpin. Oke. Asik, makin banyak nih yang benar. Keren. Kita lihat nih teman-teman. Apakah ada yang menyalip Yasmin? Sekarang, sama Mbak Uwi udah nyalip si Yasmin nih teman-teman. Lanjut ya. Ternyata banyak yang belum jawab nih. Kayaknya ketipu sama waktunya cepet ya ini. Oke, nggak apa teman-teman. Kita lanjut ke soal 4 nih. Yasmin kembali lagi. Cuma 20 detik teman-teman. Yuk langsung jawab. Orang benar. Lanjut soal terakhir. Semangat. Ayo kalian Yasmin teman-teman. Yeay, selesai teman-teman. Kita lihat kira-kira siapa yang jadi juara 1. Oke, ternyata masih Yasmin nih teman-teman. Disusul sama Cama Mbak Uwi, sama Cama Mbak. Oke deh, ada apa lagi nih? Selamat. Keren. Oke deh, selesai deh buat kuis pada siang hari ini. Nah, gimana nih teman-teman? Ngerjain soal tadi susah nggak? Mungkin ada yang mau ngasih testimoninya. Nah, teman-teman. Oh iya, maaf ya tadi teman-teman karena ada yang minta link tapi aku nggak bisa ngelihat kolom chat tadi makanya nggak tahu kalau ada yang minta link. Mohon maaf ya. Mungkin tadi soalnya bisa dilihat tadi terus dicoba-coba sendiri. Oke deh. Gimana nih teman-teman? Susah nggak soal dari Kak Feral sama Kak Cantika? Oke deh teman-teman. Oke, nah terus kita nih pasti bakalan bingung banget. Tadi tuh ada yang jawabannya bener banyak, ada yang salah juga, Mas Ihan.
Nah, tuh ada si Stephanie nih, yang bingung di yang kelistrikan itu. Nah, kita bisa banget nih langsung pembahasan ke soal kuisnya tadi itu. Mungkin dari Kak Cantika sama Kak Ferol bisa bedah ulang sama soalnya nih. Bentar ya teman-teman, aku lihat soalnya dulu. Oke, mungkin Kak Ferol nih, aku bacain soalnya ini. Bentukan kata yang dimiringkan pada kalimat di atas, yaitu kata pembumi hangusan. Itu sama dengan bentukan kata apa nih Kak? Ada menindaklanjuti, pengambing hitaman, anak tirikan, sama memperdengarkan. Terus jawabannya ternyata adalah pengambing hitaman. Itu gimana tuh Kak penjelasannya? Sebentar ya. Iya, ditunggu kakak. Mungkin aku mau izin jawab yang temannya Feral, boleh nggak ya? Boleh banget Cantika kalau mau saling bantu antara Cantika sama Feral, silahkan. Ini aku mau Ya jawab, teman-teman langsung dapat jawabannya. nih aku mau jawab yang pembumi hangusan. BTW maaf ya sebelumnya aku off cam dulu soalnya aku mau buka soalnya. Jadi kalau yang pembumi hangusan itu tuh kan terdiri dari dua kata dasar itu bumi sama hangus. Proses pembentukannya itu tuh bumi hangus, terus dijadiin jadi membumi hanguskan, lalu jadi pembumi hangusan. Itu sama dengan seperti prosesnya yang kambing hitam. Kambing hitam juga punya dua kata dasar, yaitu kambing dan hitam. Lalu diberikan imbuhan mekan, jadi mengkambing hitamkan, lalu diubah menjadi pengkambing hitaman. Pengambing hitaman. Gitu teman-teman. Paham nggak ya? Aman nggak nih teman-teman? Kalau aman mungkin kita bisa lanjut ke soal kedua nih Kak Cantika. Soal kedua tuh yang mana ya? Aku lupa. Yang tercatat. Nah itu. Tercatat. Bacain kalimatnya aja kali ya. Ini nama-nama calon ketua perkumpulan ini telah tercatat dalam daftar. Makna imbuhan ter seperti dalam kalimat di atas ada pada kalimat A. Pengumuman itu tertempel di papan pengumuman. B. Suara-suara kendaraan di jalan raya terdengar sampai di ruang ini. C. Karena mengantuk, beberapa anggota rapat tertidur. D. Pengunjung dapat tergelincir jika tidak hati-hati. Dan E, beberapa gunung terlihat dari bukit ini. Terus jawabannya ada di A. Oh, bentar. Jadi kenapa yang tercatat itu tuh sama dengan tertempel? Karena kan kalau dari konteks kalimatnya nama-nama calon ketua perkumpulan ini telah tercatat dalam daftar. Tercatat di sini kan berarti kayak dia udah ada gitu loh namanya. Calon ketua perkumpulannya itu namanya sudah ada di dalam daftar. Jadi kan kayak menyatakan sudah ada gitu. Nah, kalau misalnya pengumuman itu tertempel di papan pengumuman, berarti kan dia pengumuman itu sudah ada ditempel di papan pengumuman. Jadi kan maknanya itu sudah ada di situ gitu loh. Paham nggak teman-teman? Aman nggak? Iya, yang paham nih Cantika. Oke.
tuh Stefani tuh tanya sama-sama kata benda bukan sih, Kak? Gimana Cantika? Ini Cantika masih ke off mic ya? Sebentar ya teman-teman. Oke. Kirain Cantika udah ngomong tapi masih ke off mic gitu. BTW untuk kata tercatat sama tertempel itu tuh bukan kata benda ya teman-teman, itu kata kerja. Maknanya sama ya Kak berarti? Iya pokok maknanya hampir mirip-mirip. Jadi kan kayak sudah ada di situ kayak gitu. Sudah dicatat, sudah ditempel kayak gitu. Jadi kayak menyatakan sudah ada di situ kayak gitu. Itu soal yang kelistrikan tuh yang mana ya? Yang nomor berapa ya BTW? Nomor 4. Yang ini bukan sih kemunculan cacing tanah di permukaan menjelang terjadi gempa bumi ini? Yang ada pustaka IKEA. Iya, iya. Bentar ya teman-teman. Oke, Cantika. Mungkin aku mau jawab yang kelistrikan itu. Jadi yang salah itu merespon. Karena dia itu nggak baku. Yang bakunya itu merespons, ada S-nya. Kalau si kelistrikan itu bener kok, dia baku, ada juga di KBBI. Gitu. Bener nggak sih Cantika? Mohon koreksi. Iya Iya, benar kok. yang Benar. baku itu merespons, ada S-nya. Iya merespons. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana nih teman-teman? Masih ada yang dibingungin nggak tuh? Dari soal kuisnya tadi nih.
Oke, kayaknya udah aman ya, teman-teman semua. Nah, oke, gimana nih tadi penjelasan dari Kak Cantika dan Kak Verol berkenaan dengan kuis tadi gimana? Udah pada mendapat pencerahan atau malah tambah bingung nih? Tapi tenang, kalau misalnya tambah bingung bisa banget nanti langsung cari sosial media dari Kak Cantika atau Kak Verol nih buat tanya-tanya lebih jauh-jauh ya. Boleh ya Kak Verol sama Kak Cantika? Boleh, boleh, boleh. Oke. Boleh banget. Sip, sip. Oke, ini Kak Verel, mohon maaf aku mau tanya nih, di slide terakhir, apa udah ada mengenai PPT, apa slide yang satu donasi itu? Oh, belum ada. Belum ada. Satu rupiah itu belum ada. Oke deh teman-teman. Oke mungkin bisa aku jelasin lisan aja ya teman-teman sebelumnya, tapi kita bakalan dengerin closing statement dulu nih dari para moderator. Siapa tahu dari closing statementnya ini bisa menambah semangat dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin bisa dari Kak Ferol dulu nih memberikan closing statementnya. Silahkan Kak Ferol. Oke, jadi maaf ya kalau tadi misalnya aku ngejelasinnya kecepatan, terus maaf banget kalau aku ngejelasinnya belibet karena ini kali pertama aku, jadi aku deg-degan. Mungkin aku cuma mau nyampein aja semangat buat angkatan 22 yang tahun depan bakal UTBK. Em, yang pertama, kalian harus tahu sih cara belajar kalian mau audiovisual, visual, atau gimana baru kalian bisa belajar dengan efektif. Terus kalian nggak perlu kayak orang-orang lain yang misalnya belajarnya 7 jam, 8 jam, 10 jam. Ya, nggak perlu kalau cara belajar kalian tuh bukan kayak gitu. Kayak itu mah mereka gitu yang ya itu kamu sama dia itu beda, jadi jangan sama-samain, jangan pernah banding-bandingin diri kamu sama orang lain. Terus yang penting buat belajar UTBK jangan lupa kalian istirahat. Tidur 8 jam itu perlu banget, jangan sampai ngorbanin kesehatan kalian lah demi belajar UTBK gitu. Kalau kalau ada rezekinya mah emang nggak akan kemana. Jangan lupa berdoa juga, oke? Udah sekian dari aku gitu aja. Oke, mantep banget nih dari Kak Ferel. Bisa lanjut nih ke Kak Cantika. Silahkan Kak Cantika. Baik, terima kasih. Kalau dari aku sih, ya nggak jauh beda sih dari si Feral ya. Jadi kalian ya harus semangat, terus juga harus rajin belajar. Kalau dari aku sendiri, kalian juga materi dipelajarin, tapi harus lebih banyak latihan soalnya ya teman-teman. Soalnya kalian kalau pun udah paham materi, tapi kalian nggak latihan soal itu percuma. Kalian juga jadi bingung nanti pengaplikasian di soal itu bagaimana. Jadi saranku ya banyak-banyak latihan, terus jangan lupa istirahat. Soalnya istirahat itu penting banget. Kalian kalau kurang istirahat, itu tuh bisa buat fokus kalian keganggu. Jadi kayak lebih baik kalian tidur yang cukup, makan-makan yang sehat, jangan lupa. Selain itu juga kalian juga harus banyak-banyak berdoa ya teman-teman, soalnya jalur langit itu pasti ada dan kalau memang sudah takdir kalian di situ, rezeki kalian emang di PTN, di prodi itu, kalian pasti bakal keterima kok teman-teman. Jadi nggak usah takut ya teman-teman, semangat. Wih, asik banget nih. Teman-teman nih kira-kira masih ada sharing-sharing yang pengen didengar sama Kak Cantika, Kak Vero nggak nih? Kalau ada mungkin bisa nih ambil berapa waktu dulu buat kita sharing-sharing nih. Oh iya, aku mau nambahin kalau misalnya kalian capek banget belajar gitu UTBK, capek banget, kalian istirahat ya, jangan lupa istirahat. Sehari 2 hari nggak produktif itu, nggak belajar UTBK itu nggak apa-apa, karena jangan ngerasa takut ketinggalan sama orang lain, karena hidup tuh bukan apa ya, bukan pertandingan, jadi jangan takut ketinggalan sama orang lain. Kalau capek istirahat, jangan berhenti. Betul banget ya, teman-teman. Prioritasnya harus kesehatan yang paling utama ya teman-teman. Kan kayak sakit nggak sih teman-teman? Nanti kalian udah perjuangannya udah banyak, tapi ternyata naudzubilahnya pas hari H malah tumbang nih. Jangan sampai ya teman-teman. Sip deh. Mungkin bentar aku cek kolom chat dulu ya.
Mungkin tuh kita jawab satu pertanyaan dari Stefani nih, Feral sama Cantika. Dia tanya, oh iya Kak, kemarin Kakak gedean TPS-nya atau TKA-nya? Feral dulu aja yang ngomong. Bentar, aku lupa. Aku cari dulu ininya ya. Ya udah, aku dulu ya berarti ya. Iya. Kalau aku kemarin itu sih TKA-nya sih yang gede, jadi TPS-ku tuh nilainya kayak ya nggak bagus-bagus banget, maksudnya biasa aja gitu loh. Nah, kalau yang TKA-nya lebih tinggi sih. Berapa ya? 700-an kok ya kalau nggak salah. Yang TKA. Yang TPS itu cuma 600 berapa gitu kemarin tuh. Jadi tinggian TKA sih kalau tempatku. Feral udah inget belum nih, Feral? Aku juga gedean TKA sih daripada TPS. Tapi lupa berapa. Aku PK kemarin ngasal 6, tapi alhamdulillah dapat 700, teman-teman. Alhamdulillah itu. Inilah yang dinamakan Ya, itu. hoki. Dan berdoa, makanya kalian jangan lupa berdoa, oke? Sesat. Ngeblok Kak, iya benar ngeblok betul ya. Oke deh teman-teman. Aku izin share screen ya, ada informasi nih yang bakal aku sampaikan. Buat tutor, aku izin share screen ya. Oke, udah masuk ya teman-teman? Udah. Oke deh, ini terima kasih banyak buat Kak Cantika dan Kak Feral yang udah berbagi ilmunya nih ke teman-teman semua. Semoga bisa mendapatkan pahala yang setimpal ya. Terus teman-teman juga yang di sini mendapatkan ilmu yang banyak dari Kak Feral dan Kak Cantika. Amin. Oke nih teman-teman. Seperti yang udah ada di tampilan layar ya teman-teman nih. Saat ini Pinter Bareng nih lagi buka donasi yang namanya Rp1 untuk Indonesia. Nah, tujuan dari donasi ini tuh untuk apa sih? Nah, donasi ini tuh bergerak di bidang bencana dan isu sosial pendidikan di Indonesia. Misalnya kayak teman-teman kita di pelosok nih, itu kan masih banyak yang kekurangan dalam hal pendidikan. Nah, kita tuh ini juga ingin membantu teman-teman di daerah pelosok tersebut agar mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan dengan ketersediaan kita di sini, teman-teman. Oke, nah donasi ini tuh bisa disalurkan melalui OVO, GoPay, Dana, dan masih banyak lagi. Buat teman-teman yang berminat untuk mendonasikan, bisa langsung scan QR-nya, atau nanti ya bakalan aku share link-nya itu di kolom chat ya teman-teman. Terus juga teman-teman bisa langsung berdonasi saat mengisi form evaluasi belajar yang sudah aku masukkan ke kolom chat. Nah, itu nanti apa namanya bisa dikirimkan sebelum sorry. Nah, kalian tuh bisa berdonasi berapapun. Kalau bahkan kalau misalnya cuma Rp1 pun juga nggak apa. Kita bakal terima berapapun jumlahnya ya teman-teman. Oke deh. Nah, kalau misalnya kalian berdonasi kayak gini kan selain kalian dapat ilmu di sini, kalian bisa membagikan kebahagiaan kepada teman-teman di daerah pelosok nih, gitu. Keren banget kan, siapa tahu juga mereka yang mendapatkan donasi dari kalian ini mendoakan kalian dan akhirnya menjadi doa yang diijabah gitu ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau bisa di screenshot dulu ya teman-teman buat PPT-nya ini. Belum aku stop sharing. Oke, sudah ya teman-teman. Mungkin ini aku izin buat share apa namanya link buat Rp1-nya ya. Oke, terus aku ini lagi masukin lagi form evaluasinya. Ting. Oke, gitu ya teman-teman semua. Nah, terakhir ya teman-teman, buat mengakhiri kelas pada siang hari ini, untuk kita apa namanya, tadi kan udah aku sebutin dari tadi form evaluasi apa sih itu form evaluasi. Nah, itu nanti teman-teman bisa menyampaikan nih kesan pesan
untuk belajar bareng pada pagi sampai siang hari ini tadi itu kira-kira ada pesan apa mungkin buat tutornya seperti itu atau buat moderatornya juga boleh gitu. Terus bisa juga teman-teman berdonasi kayak tadi udah aku sampaikan gitu deh. Oke, mungkin teman-teman tanpa lama-lama lagi kita masuk ke sesi yang menyenangkan nih. Adalah sesi dokumentasi. Yuk teman-teman semuanya pada on cam semua nih biar kelihatan wajah-wajah semangat mau jadi maba. Siapa tahu nanti fotonya kepajang di Pintar Bareng ini langsung bisa kita kalian bisa ngasih before after nih. Before-nya belajar di Pintar Bareng, after-nya jadi maba di universitas yang kalian tuju. Wih, amin banget ya tuh. Ya teman-teman kita tunggu yuk buat on cam semua yuk. On cam semua biar seru gitu. Ya cewek-cewek ini bisa langsung cari kerudungnya atau mau pakai mukena aja. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Ini ada Vina. Yuk teman-teman lain yuk temenin Vina. Mana nih yang lainnya kok masih pada belum on cam nih? Oke deh, mungkin buat dokumentasi kali ini bisa dibantu dari IT-nya. Ini Kak Vera udah siap. Mungkin aku aturin dulu aja ya teman-teman, kita foto bareng-bareng. Apa nih? Kita bareng nih udah on? Halo? Yang mau Oke. screenshot siapa? Bisa dibantu dokumentasinya ya? Apa gimana nih? Dari moderator juga nggak apa-apa. Oke deh, aku juga bantu dokumentasi juga ya. Mungkin buat backup aja ya dari host ya. Oke, siap-siap teman-teman. Pas bebas dulu. 1, 2, 3. Oke, cakep. Lagi. 1, 2, 3. Oke deh, sip. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah pada join pada kesempatan belajar siang hari ini. Jangan lupa stay at home, jaga kesehatan selalu, jaga hubungan sama teman-teman juga. Semoga cita-cita kalian semua bisa tercapai ya teman-teman. Sampai jumpa di kelas belajar bareng selanjutnya. Terima kasih. Makasih semuanya udah hadir. Terima Makasih. kasih semuanya. Sama-sama, Kak. Semangat. Semangat UTBK-nya.